pertama saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Saya nggak percaya Bu Mega bisa disandera. Jadi apapun keputusan itu adalah keputusan Ibu Megawati, gitu loh. Ya Bu Megawati kan punya penilaian sendiri terhadap situasi dan kondisi, terhadap kandidat gitu. Ya balik lagi, kalau yang harfiah yang kita lihat kan, Bu Mega tuh kan mengeluarkan pernyataan, emang Anies mau nurut? Nah istilah nurut nggak nurut buat saya bagi Bu Mega itu penting gitu. Kemarin emang di mana gitu? Kok sekarang mau sama-sama? Kurang lebih begitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, Ibu Mega kan tentu punya posisi politik yang sangat kuat berkaitan dengan peta-peta politik dan konstelasi politik. Ya buat Bu Mega, pidato Mas Anies misalnya pada saat terpilih sebagai Gubernur Jakarta mungkin itu penting gitu. Dan karena itulah kemudian sikap Ahok itu resonansinya kuat kepada Ibu Mega. Nah yang ketiga, bisa jadi Ibu Mega juga seperti mungkin banyak tokoh-tokoh yang lain melihat Mas Anies perjalanan sejarahnya itu, ya partai politik itu hanya mampir saja buat beliau. Mulai dari Partai Demokrat, mulai dari Partai Nasdem, mulai mungkin dari PKS, dan terutama barangkali Gerindra, gitu loh. Sehingga akhirnya kan tokoh-tokoh ini juga punya sikap-sikap politik tersendiri, gitu. Dan pada hari ini, hemat saya, akhirnya terbuka kan sikap Mas Anies itu mau mendirikan partai politik karena melihat bahwa memang Mas Anies ini sulit diterima oleh semua ketua partai politik yang lain, udah nggak punya pilihan lagi, sehingga akhirnya mau mendirikan partai politik, gitu loh. Walaupun kalimat bahwa ini semua partai sudah tersandera, ya apa jaminannya kalau beliau bikin partai nggak tersandera lagi? Itu tentu saja pertanyaannya yang bersifat retoris. Tapi bahwa ada hubungannya dengan pemerintahan ke depan, dengan pemerintahannya Pak Prabowo, hubungan antara PDI Perjuangan, antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo menjadi bahan pertimbangan nggak dengan batalnya misalkan Anies? Saya nggak tahu, ya saya nggak tahu. Jadi buat saya sekali lagi Bu Mega nggak bisa diintervensi, nggak bisa disandera, karena itu semua logika-logika politik yang berlaku pada saat pilkada hari ini itu adalah boleh dibilang ya murni pemikiran Ibu Megawati dan PDI Perjuangan mengenai arah politik ke depan. Gitu. Mengenai arah politik ke depan itu berarti ke 2024, 2029. Pilkada, tentu saja pilkada itu sendiri. Bukan dengan pemerintahan ke depan ya? Itu sendiri tentu saja. Ya. Tapi kan dengan tidak mencalonkan Mas Anies tidak ada duri di antara PDI Perjuangan dengan kalaupun misalnya mau dikaitkan ke depan, pemerintahan ke depan. Saya kan pernah bilang begini, Ibu Mega kalau mencalonkan Mas Anies, sebetulnya Bu Mega dan PDI Perjuangan sedang menyiapkan capres mereka namanya Anies. Gitu. Itu suatu konsekuensi logis dan empiris bahwa gubernur terpilih Jakarta itu potensial untuk jadi calon presiden. Apalagi Mas Anies memang yang sudah jadi gubernur dan maju kontestasi. Begitu Mas Anies terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, daerah khusus Jakarta, hampir otomatis beliau nanti akan jadi calon presiden. Nah, bisa nggak Bu Mega membayangkan bahwa beliau pada hari ini memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan Mas Anies nanti harus jadi calon presiden dari PDI Perjuangan? Mungkin itu.